warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan rangkuman ekonomi, yaitu dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1, pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, artinya manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos berarti peraturan, aturan, dan atau hukum. Oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kontrak yang menetapkan rumah tangga yang baik. Ekonomi berkaitan dengan bagaimana rumah tangga menggunakan data terbatas dengan hati-hati. Ketika manajemen rumah tangga diterapkan dalam pengelolaan ekonomi, muncullah ekonomi. B. Inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Menurut Leonard Robin, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan syarat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kelangkaan merupakan fakta kehidupan di seluruh dunia. Tidak ada negara yang punya sumber daya yang cukup memenuhi kebutuhannya. Kelangkaan menurut Sampard Mukherjee menjadi sumber masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Pengangguran terjadi karena kelangkaan lapangan kerja. Kemiskinan antara lain terjadi karena adanya kelangkaan aset, kesempatan kerja, dan kualitas sumber daya manusia. Inflasi adalah suatu tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu faktor penyebab kenaikan harga ini adalah kelangkaan komoditas dan jasa. Kelangkaan scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama adalah sumber daya ekonomi bersifat terbatas, dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Kelangkaan semakin nyata ketika kita ingin memanfaatkan sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan kewirausahaan. Kelangkaan menunjukkan hubungan berapa banyak sesuatu itu ada dan berapa banyak yang diinginkan. Jika kita ingin menggunakan suatu barang lebih dari ketersediaan yang ada, maka barang tersebut menjadi langka. C. Menentukan pilihan yang tepat. Kita telah belajar inti masalah ekonomi, yaitu keinginan manusia yang tak terbatas dihadapkan dengan ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas tersebut membuat orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara berbagai keinginan atau kebutuhan yang ada. Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, di antaranya adalah sebagai berikut. Analisis biaya peluang. 1. Analisis biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif tindakan. 2. Analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. 3. Mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. 4. Menyadari trade-off adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomis. 5. Berperang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. D. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi, kondisi di mana alat pemenuhan kebutuhan bersifat terbatas sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas, adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Sebagai contoh, perhatikanlah pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya.
2. Pengelolaan keuangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, kita hendaknya juga melakukan pengelolaan uang dengan baik. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam mengelola keuangan antara lain adalah sebagai berikut. Membuat pembukuan keuangan. B. Memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala. C. Membiasakan diri menabung sejak dini. E. Kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. 1. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak dilahirkan, manusia telah memiliki banyak kebutuhan dan semakin beragam setelah dewasa. Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran tersebut diperlukan keberadaan alat pemuas kebutuhan. Ada berbagai jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu dapat dikelompokkan berdasarkan hal-hal berikut. Berdasarkan tingkat intensitas. A. Berdasarkan tingkat intensitas. B. Berdasarkan waktu pemenuhannya. C. Berdasarkan sifat pemenuhannya. D. Berdasarkan subjek yang membutuhkan. 2. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan barang dan jasa. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik, sementara itu jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak terbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi menurut Mankiw adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Pembagian ilmu ekonomi. Menurut Stonir dan Hague berdasarkan subjeknya, ekonomi dapat kita kelompokkan menjadi ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif mengumpulkan informasi faktual mengenai masalah ekonomi dengan kegiatan ini. Kita memperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta-fakta atau data empiris yang ada. Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Bab 2. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Bab 2. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. A. Permasalahan pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang pembahasannya. Berdasarkan teori ekonomi klasik, masalah ekonomi berfokus pada kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Tiga aspek ini harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil maksimal demi kemakmuran masyarakat. Permasalahan pokok ekonomi klasik. Produksi. Pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. B. Distribusi. Masalah kedua menurut teori ekonomi klasik adalah mengenai distribusi. Walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak terdistribusikan maka barang dan jasa tersebut tidak sampai di tangan konsumen dan tidak dapat digunakan atau dikonsumsi. C. Konsumsi. Teori ekonomi klasik menyatakan konsumsi sebagai permasalahan ekonomi ketiga. Kita langsung bab 3. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Produksi sebagai kegiatan ekonomi. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau penggunaan suatu benda atau menciptakan benda baru. 2. Tujuan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. 3. Faktor-faktor produksi dalam memproduksi barang atau jasa. Ada beberapa hal yang dibutuhkan. Ya, cukup sekian presentasi ekonomi dari saya.
Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.